Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan kami tentang sanksi keberatan banding. Kelompok 7 yang beranggotakan Maulidah Khaira, Muhammad Riki Darmawan, Tiara Kinanti Rosa, Sabita Latifatur Rohmah, dan Zevanya Sangi. Untuk topik pembahasan terdiri dari 3 topik, yaitu yang pertama, sanksi administrasi dan pidana, yang kedua, keberatan, yang ketiga, banding. Untuk slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulida. Baik, untuk yang pertama yaitu sanksi administrasi dan pidana. Dalam sistem kepabeanan yang berlaku di Indonesia, perhitungan dan penyetoran kewajiban bea masuk oleh wajib bayar berlaku asas self-assessment. Artinya bahwa wajib bayar harus menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pabean yang terhutang. Sistem ini memberikan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang sangat besar kepada wajib bayar. Namun konsekuensinya, Undang-Undang Kepabeanan memberlakukan bentuk sanksi administrasi dan pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Secara umum, sanksi yang diterapkan dalam penegakan hukum di bidang kepabeanan dapat terdiri atas 2, yaitu sanksi pidana dalam bentuk penjara dan denda. Yang kedua yaitu sanksi administrasi denda. Latar belakang dari penerapan sanksi administrasi ada 4. Yang pertama, dalam praktik kepabeanan internasional, penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan telah dititik beratkan pada penyelesaian secara fiskal, yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda. Yang kedua, pengaruh globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan internasional. Yang ketiga, prinsip Undang-Undang Kepabeanan yang menganut asas menghitung dan menyetor sendiri bea masuk atau bea keluar yang terutang oleh importir atau eksportir atau self-assessment. Dan yang terakhir, sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Selanjutnya yaitu objek sanksi administrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008, tanggal 18 April 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 didefinisikan bahwa sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis oleh pejabat DJBC terhadap orang yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pabean berupa sejumlah uang yang wajib dibayar karena adanya pelanggaran di bidang kepabeanan. Dengan demikian, objek pengenaan sanksi administrasi hanya dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Selanjutnya. Lalu untuk subjek pengenaan sanksi administrasi, dalam ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, pengenaan sanksi administrasi diberlakukan terhadap orang, baik secara pribadi maupun badan hukum. Namun, kapasitas orang yang dimaksud mengacu kepada masing-masing jenis pelanggaran yang dilakukan. Orang yang dapat dikenakan sanksi administrasi tersebut adalah pertama, pengangkut, kedua importir, ketiga eksportir, lalu pengusaha TPS, pengusaha TPB, PPJK, dan siapa saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya dinyatakan dalam yang pertama nilai rupiah tertentu, yang kedua nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum, yang ketiga persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar, yang keempat persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, atau persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Untuk pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Denda dalam rupiah tertentu. Pasal 86 ayat 2. Perbuatan yang menyebabkan pejabat DJBC tidak dapat melakukan audit. Besarnya sanksi 75 juta. Pelanggar importir, eksportir, pengusaha TPS, TPB, PPJK, atau pengusaha pengangkutan. Denda dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum. Pasal 7A ayat 7, pengangkut tidak memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut. Besarnya sanksi minimum 5 juta sampai dengan maksimum 50 juta. Pelanggar pengangkut. Denda yang besarnya dalam persentase yang seharusnya dibayar, pasal 45 ayat 4, tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada dalam TPB. Besarnya sanksi 100% dari BM yang harus dibayarkan. Pelanggar pengusaha TPB. Denda yang besarnya ditetapkan minimum sampai dengan maksimum dalam persen dari BM yang seharusnya dibayar. Pasal 25 ayat 4 tidak memenuhi ketentuan pembebasan BM yang ditemukan dalam pengawasan penelitian, kembali, dan audit. Besarnya sanksi minimum 100% sampai dengan maksimum 50%. Pelanggarnya untuk setiap orang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabita. Contoh kasus, Bea Cukai Banten amankan produk ilegal senilai 7 miliar. Melansir dari Detik News, selama periode Januari sampai Februari 2018, Bea Cukai Banten berhasil melakukan 6 penindakan produk-produk ilegal. Produk-produk ilegal yang merugikan negara itu ditaksir senilai 7 miliar. Penindakan di atas dilakukan karena barang-barang tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Untuk memastikan kasus ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, Bea Cukai melakukan tindak lanjut terhadap hasil penindakan yang telah dilakukan terhadap kasus pelanggaran kepabeanan berupa pengeluaran barang subkontrak dari kawasan berikat tanpa persetujuan pejabat bea cukai telah dikenai pasal 45 ayat 3 UU nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan sanksi administrasi sebesar 150 juta. 3 kasus pengangkutan dan penyaluran minuman beralkohol merek lokal tanpa memiliki izin berupa NPPBKC nomor pokok pengusaha barang kena cukai telah dikenai denda sebesar 753.129.760. Next. Perlakuan khusus terhadap pelanggaran administrasi. Yang pertama yakni sanksi administrasi atas impor dan tarif bea masuk 0%. Dalam tarif bea masuk atas barang impor sebesar 0%, maka terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 juta. Yang kedua yakni sanksi atas pelanggaran audit. Terhadap kasus pelanggaran audit berlaku ketentuan pengenaan sanksi sebesar 1 kali untuk pelanggaran yang sama. Artinya bahwa terhadap temuan audit yang harus dikenakan denda meskipun dalam pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran lebih dari 1 kali untuk kasus yang sama. Dalam sanksi dendanya tetap dihitung 1 kali saja.
Yang ketiga yakni sanksi tambahan atas penghentian penyidikan. Sesuai dengan ketentuan pasal 113 UU Kepabeanan, dalam kasus-kasus tertentu diberlakukan ketentuan kompensasi denda administrasi atas suatu penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara. Atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat diberhentikan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Next. Surat penetapan sanksi administrasi. Ada 4 bentuk surat penetapan sanksi administrasi yang dapat dikeluarkan oleh pejabat bea dan cukai. Masing-masing surat penetapan sanksi administrasi ini menyesuaikan dengan kasus pelanggaran yang terjadi. Yang pertama yakni surat penetapan sanksi administrasi. SPSA digunakan apabila kasus penyelenggaraan yang dikenakan denda berdiri sendiri atau tidak berkaitan dengan penetapan kekurangan pembayaran akibat penetapan tarif dan atau nilai pabean. Yang kedua yakni surat penetapan tarif dan nilai pabean SPTNP. Dalam hal sanksi administrasi dikenakan sebagai akibat dari kesalahan tarif dan nilai pabean, maka penetapan sanksi administrasi dimasukkan sekaligus dengan penetapan tarif dan nilai pabean. Yang ketiga yakni surat penetapan pabean SPP diberikan jika penyalahgunaan fasilitas yang menyebabkan skema fasilitas dicabut. Yang keempat yakni surat penetapan kembali tarif dan nilai pabean SPKTNP dikenakan akibat dari penetapan kembali tarif dan nilai pabean. Next. Sanksi pidana. Tindak pidana di kepabeaan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak diserahkan pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana. Kadaluarsa penuntunan tindak pidana di bidang kepabean tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun kepada penegak hukum. 3. Jenis sanksi pidana kepabean. Tindak pidana penyelundupan ekspor, contohnya seperti yang menangkut barang impor yang tidak terdapat dalam manifest, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, dan sebagainya. Tindak pidana penyelundupan ekspor, contohnya seperti mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kantor pabean. Selanjutnya, tindak pidana kepabean lainnya, yakni menyangkut barang yang berasal dari tindak pidana kepabean di dalam ekspor atau impor. Next. Sanksi pidana terhadap BPJK. Hal yang sama juga ditetapkan kepada BPJK terkait dengan hal-hal yang diberitakan dengan pembuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Misalnya, BPJK memasukkan invoice yang diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah nilai pabeannya, maka BPJK tersebut dikenai ancaman pidana. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zevanya. Selanjutnya ada keberatan. Keberatan dan banding merupakan suatu upaya hukum dari orang-orang yang berkeberatan terhadap suatu putusan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan timbulnya kewajiban beban pembayaran ketentuan pada ayat ini. Ditunjukkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai. Jangka waktu 60 hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna kemajuan keberatan kepada Direktur Jenderal. Dalam hal batas waktu 60 hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan dianggap disetujui. Selanjutnya ada objek keberatan. Yang pertama ada tarif dan atau nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Yang kedua, selain tarif dan atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Yang ketiga, pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Dan yang keempat, pengenaan bea keluar. Selanjutnya ada pejabat pemutus keberatan. Yang pertama ada Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan atau KBP untuk dan atas nama Direktur Jenderal. Yang kedua, Kepala Kantor Wilayah untuk dan atas nama Direktur Jenderal. Yang ketiga, Kepala KPUBC untuk dan atas nama Direktur Jenderal. Yang keempat, Kepala KPPBC untuk dan atas nama Direktur Jenderal.
Subjek yang dapat mengajukan keberatan. Yang pertama, importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan. Yang kedua, orang yang namanya tercantum di dalam angka pengenal impor, atau yang ketiga, orang yang diberi kuasa oleh orang yang dimaksud pada poin 1 dan 2. Permintaan penjelasan tertulis. Untuk kasus keberatan di bidang kepabeanan, paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan penjelasan. Dan untuk kasus keberatan di bidang cukai, paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan penjelasan. Persyaratan pengajuan keberatan. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia menggunakan format yang ditetapkan dalam PMK. Yang kedua, diajukan dengan menyebutkan alasan keberatan. Yang ketiga, ditandatangani oleh orang yang berhak, yaitu orang pribadi atau pengurus yang namanya tercantum dalam akta perusahaan. Dan yang keempat, melampirkan bukti dokumen berupa fotokopi BPJ, fotokopi BPN sebesar tagihan yang harus dibayar, fotokopi SPTNP, SPP, SPSA, serta dilampiri surat kuasa khusus dalam hal ditandatangani oleh orang yang berhak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Riki. Ya, untuk selanjutnya ada topik banding. Banding. Menurut ketentuan pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan, orang yang keberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal surat keputusan atau penetapan. Persyaratan banding. Yang pertama, pengajuan permohonan banding ke Pengadilan Pajak selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya surat keputusan atas keberatan atau surat SPTKNP. Yang kedua, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang telah dibayar 50% dari tagihan pajak yang terutang. Namun, ketentuan pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan mensyaratkan bahwa banding dapat diajukan apabila pungutan yang terutang telah dilunasi. Putusan banding. Yang pertama, menolak. Yang kedua, mengabulkan sebagian. Yang ketiga, mengabulkan seluruhnya. Yang keempat, menambah pajak yang harus dibayar. Yang kelima, tidak dapat diterima atau tidak masuk sengketa pajak. Yang keenam, membetulkan salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketujuh, membatalkan. Prosedur keberatan atau banding. Yang pertama, keberatan yang terdiri dari SSPCP atau jaminan. Lalu lanjut kepada KPPBC, periksa T atau NP yang terdiri dari kekurangan tagihan, SPTNP atau SPKTNP atau SPSA atau SPP. Lanjut yang kedua yaitu keberatan yang terdiri dari KP DJBC. Jelang waktu kepada keberatan yaitu 60 hari. Yang terdiri dari menerima, menolak sebagian, menetapkan lain. Lalu importir, eksportir, pengangkut, TPS PPJK mengajukan banding yang terdiri dari lunasi tagihan atau lunasi 50%, 50%-nya lagi jaminan. Lalu lanjut kepada PP yang selang waktu terdiri dari 60 hari. Yang terdiri dari putusan banding, yang pertama mengabulkan seluruhnya, yang kedua mengabulkan sebagian, yang ketiga menolak, yang keempat tidak dapat diterima, yang kelima menambah pajak yang harus dibayar, yang keenam membetulkan salah hitung.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Mohon dimaafkan. Bila ada yang bertanya, silakan sesi diskusi, sesi pertanyaan bisa dibuka.